Shalom, salam sejahtera saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat berjumpa dalam program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Sudah banyak episode yang kami tayangkan bagi Anda sekalian dan saya yakin semuanya mendatangkan berkat bagi Anda yang menyaksikannya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk respon yang Anda berikan pada program ini dengan mengirimkan pertanyaan atau saran lewat nomor telepon yang senantiasa tertera di layar kaca Anda, di mana tim kami senantiasa sukacita untuk menjawab setiap pertanyaan Anda pada saat program ini ditayangkan atau setelah program ini ditayangkan. Jadi senantiasa berikan pertanyaan Anda, karena ini akan memperkaya pembahasan kita. Kalau memang tidak bisa diselesaikan pada episode yang saat ini ditayangkan, episode-episode yang lainnya akan menjawab pertanyaan Anda. Dan saatnya kita akan melanjutkan pada episode hari ini, di mana kemarin kita sudah menyelesaikan hukum yang ke-6 mengenai jangan membunuh, dan sekarang kita akan masuk kepada hukum yang ke-7. Dan kembali hambanya, Pendeta Esra Soru akan memberkati kita semua. Siapkan hati Anda, firman Tuhan memberkati kita. Shalom saudara-saudara. Baik, kita sudah menyelesaikan pelajaran kita sampai dengan hukum yang ke-6 dan sekarang kita masuk ke hukum yang ke-7 yang tercatat dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-14, jangan berzina. Sekali lagi saya tegaskan berulang-ulang bahwa hukum Taurat diberikan tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, bahkan orang yang sangat-sangat berdosa. Dan karena itu hukum ke-7 ini diberikan juga untuk menunjukkan bahwa dari hukum ini saudara dan saya juga itu adalah orang berdosa karena banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan hukum ini. Nah, kalau begitu kita akan melihat apa saja contoh-contoh dari pelanggaran terhadap hukum yang ke-7 ini. Nah, ada banyak contoh. Misalnya saudara melakukan hubungan seks di luar pernikahan atau bisa dianggap juga sebagai terlibat di dalam pelacuran, itu adalah contoh yang paling nyata dari pelanggaran terhadap hukum ini. Dan dosa perzinahan ini atau dosa seks ini itu perlu dicamkan dan diperhatikan karena apa? Karena tidak ada orang yang bisa kebal terhadap hukum ini, ya, terhadap dosa ini. Orang yang hebat yang punya iman begitu kuat seperti Daud saja itu pernah jatuh di dalam dosa seks ini. Dan saudara-saudara, itu berarti bahwa tidak ada orang, tidak ada pendeta kaliber macam apapun yang bisa kuat terhadap dosa ini. Karena itu berhati-hati. Kita tidak boleh menyangka atau merasa diri begitu kuat dan kebal terhadap dosa ini. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan di sana, sebab itu siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Karena itu terhadap hukum ini, saudara harus memberikan perhatian sungguh-sungguh dan harus berhati-hati supaya kita tidak melakukan atau jatuh ke dalam dosa yang dibicarakan di sini. Tapi walaupun demikian saudara, tetap bahwa kita adalah orang berdosa, banyak pelanggaran terhadap hukum ini, dan seperti saya bilang tadi, bahwa contoh paling menyolok dari pelanggaran terhadap hukum ini adalah melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Nah, kita akan melihat sejumlah ayat. Coba dibacakan Imamat pasal 20 ayat yang ke-10. Imamat pasal 20 ayat yang ke-10. Imamat pasal 20 ayat ke-10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesama manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ya, jadi ingat bahwa kita lagi bicarakan sekarang contoh pelanggaran terhadap hukum ini adalah hubungan seks itu di luar nikah. Nah, hubungan seks di luar nikah ini bisa macam-macam. Yang pertama misalnya ini adalah melakukan hubungan seks dengan suami atau istri atau tunangan orang lain. Dan ayat yang tadi sudah dibacakan, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia. Ini jelas ini adalah suatu hubungan seks dengan istri atau suami orang lain. Nah, ayat ini dengan tegas mengatakan demikian ya. Jadi apabila orang berzina dengan istri orang lain atau berzina dengan istri sesama manusia,
pasti keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ini berat sekali, saudara. Ada pelanggaran hukum yang dihukum hanya dengan denda. Tapi perzinahan ini itu dihukum menurut hukum Taurat, hukumannya adalah mati. Maka ini dosa yang sangat-sangat serius. Nah, kita juga melihat ayat yang lain. Ulangan pasal 22, ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Ulangan 22 ayat 22 hingga 24. Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai 24. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Ya, perhatikan ya saudara. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami. Ini berarti si laki-laki itu tidur dengan istri orang lain. Nah, hukumannya itu adalah dibunuh mati. Saya mau tekankan kata perempuan yang bersuami. Lalu ayat 23. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, menarik saudara. Saudara perhatikan ayat 23. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan yang sudah bertunangan. Ini berarti dia ini belum jadi istri orang. Tapi masih bertunangan. Tapi di bagian bawahnya dia bilang. Karena dia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Di atas dibilang masih tunangan. Kenapa di bawah sudah dibilang istri? Nah, ini bisa dijelaskan dari kebudayaan Ibrani pada waktu itu. Nah, orang Ibrani itu mereka punya tahapan-tahapan. Orang kalau tunangan ada 2 tahap, ya. Kalau mereka tunangan tahap pertama itu tidak terlalu dianggap, ya biasa. Tapi tunangan tahap kedua ini mulai serius. Tunangan tahap kedua ini biarpun statusnya itu masih tunangan, tapi mereka bisa disebut sebagai suami atau istri. Bedanya adalah bahwa mereka belum boleh hubungan seks. Jadi kalau saya bertunangan dengan seorang perempuan, perempuan itu sudah bisa dianggap sebagai istri saya. Saya sudah bisa dianggap sebagai suaminya, tapi saya belum boleh hubungan seks dengan dia. Ini kasusnya sama dengan Yusuf dan Maria. Jadi Yusuf dan Maria itu mereka sampai pada tahap kedua dari tunangan. Maka Maria itu adalah tunangan Yusuf. Tapi kalau saudara baca ya di dalam Matius 1 ayat 18-25 itu dikatakan bahwa Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya. Loh, bagaimana istri kan masih tunangan? Nah, itu karena dari tradisi Yahudi bahwa mereka ada pada tahap 2, bisa disebut suami istri tapi belum boleh hubungan seks. Nah, ini kasusnya seperti itu di dalam ayat ini. Itulah sebabnya orang ini dikatakan sudah bertunangan, tapi di bagian bawah dikatakan memperkosa istri sesamanya. Nah, tapi saudara, ada yang aneh di sini ayat ini ya. Kalau saudara perhatikan ayat 24 dari Imamat pasal 22 ini. Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu. Jadi ini lakinya dihukum mati, perempuan dihukum mati. Gadis itu, karena walaupun di kota dia tidak berteriak-teriak. Dan laki-laki itu karena dia telah memperkosa istri sesamanya. Kalau ini tindakan memperkosa. Kalau ini memperkosa, kenapa perempuannya tidak teriak? Ini aneh. Lalu kalau memang ini memperkosa, berarti si perempuan diperkosa. Kalau si perempuan diperkosa, kenapa dia dihukum mati? Kan dia korban. Jadi bahwa perempuan itu juga dihukum mati, kedua dikatakan dia tidak teriak, kelihatannya itu bukan sebuah pemerkosaan. Ya, itu bukan sebuah pemerkosaan. Dan kalau kita bandingkan dengan Alkitab yang lain ya, misalnya di dalam King James, itu dia menerjemahkan sebagai head humble ya. Dia menerjemahkannya sebagai head humble, itu berarti telah merendahkan.
atau juga RSV itu telah melanggar atau mengganggu. Jadi kelihatannya ini memang bukan pemerkosaan, tapi ini tindakan suka sama suka. Ya, jadi ada orang laki dan perempuan melakukan hubungan seks suka sama suka, tapi si perempuan ini sudah bertunangan. Sudah bertunangan dan dianggap sebagai istri menurut kebudayaan pada waktu itu. Sehingga dosa ini itu bukan dosa pemerkosaan, tapi dosa ini adalah melakukan hubungan seks dengan istri atau dengan suami orang lain. Dan lagi-lagi ini hukumannya sangat-sangat berat, ya. Kita lihat bahwa hari-hari ini mungkin dosa perselingkuhan itu begitu menyebar, ya. Begitu banyak orang terlibat di dalam hubungan-hubungan seperti ini dengan suami orang lain, dengan istri orang lain, dan ini jelas adalah pelanggaran yang serius terhadap firman Tuhan. Nah, ini contohnya ini hubungan seks dengan istri atau suami orang lain. Tapi dalam kasus yang lain itu adalah hubungan seks dengan seorang perawan yang bukan istri atau bukan tunangan orang lain. Ini punya istri atau punya suami. Yang berikut ini tidak beristri, tidak bersuami. Dengan seorang gadis. Keluaran 22 ayat 16-17. Keluaran pasal 22 ayat 16-17. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Ya, saudara perhatikan. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan, tidur dengan dia, hukumannya apa? Ya, dia harus mengambil jadi istri dan juga harus membayar perak. Ya, nah perhatikan ini. Kalau tadi hubungan dengan suami atau istri orang, hukumannya mati, bunuh mati. Tapi kalau hubungan dengan perempuan lain yang bukan istri orang atau bukan suami orang, maka itu biarpun tidak seberat dengan suami atau istri orang lain, itu tetap dosa. Tapi memang kelihatannya dosanya lebih kecil, ya, lebih kecil daripada berhubungan dengan orang yang sudah mempunyai suami atau istri. Nah, lalu juga contoh lain adalah hubungan seks dengan seadanya orang yang bukan pasangan hidupnya. Ya, ini sembarang orang saja. Dalam Ulangan 25 ayat 11-12 itu ada hukum yang aneh kalau saudara baca. Ya. Nah, coba kita simak baik-baik Ulangan 25 ayat 11-12. Perhatikan baik-baik ayat ini, nanti akan saya jelaskan. Ulangan pasal 25 ayat 11-12. Larangan berbuat biadab. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Nah, saudara lihat. Dua orang laki-laki berkelahi. A berkelahi dengan B. Nah, lalu saudara, di dalam perkelahian ini, katakanlah bahwa waktu A berkelahi dengan B, si B terdesak. Si B terdesak, dihajar oleh si A. Lalu datanglah istri dari B. Katakanlah C. Istri dari B ini hendak menolong suaminya B. Nah, dalam pergulatan perkelahian itu, tahu-tahu tangannya si C itu mengenai kemaluan dari si A. Alat kelamin dari si A. Hukumnya apa? Ya. Tangan perempuan itu harus dipotong. Nah, saudara coba pikir. Kenapa sampai kok tangan si C menyentuh kelamin si A, tangannya mesti dipotong? Kelihatannya di sini, hukum Taurat ini mau mengajarkan bahwa alat kelamin itulah sesuatu yang begitu sakral. Sampai tersentuh oleh seorang wanita, maka tangan wanita ini harus dipotong. Tidak boleh sayang terhadap dia. Sekarang saudara ya, kira-kira waktu si C, tangannya menyentuh kelamin dari si A, si C-nya menyentuhnya dengan nafsu seks atau tidak?
Tidak. Ini perkelahian. Siapa yang bernafsu di tengah-tengah perkelahian? Ya, ini berkelahi, dia cuma kepengen membela suaminya. Mungkin tanpa sadar, ya, menyentuh kelamin si A. Berarti ini menyentuh kelamin tanpa nafsu seks. Menyentuh kelamin tanpa nafsu seks, potong tangan. Sekarang coba pikirkan, kalau menyentuh kelamin lawan jenis dengan nafsu seks, itu bagaimana? Wah, ini lebih berat ini hukumnya. Kalau di hukum Taurat ini potong tangan, maka hukuman pasti lebih berat kalau kita mengacu kepada hukum Taurat. Ya, nah, orang berhubungan seks secara bebas, maka tentu mereka menyentuh kelamin pasangan atau orang lain di mana mereka sama-sama berzina. Maka di situ jelas terlihat bahwa hukumannya sangat berat diberikan ya. Jadi Tuhan begitu melihat bahwa perzinahan itu adalah satu dosa yang begitu serius di hadapan Tuhan dan karenanya diancam dengan hukuman yang berat. Ini hubungan seks di luar nikah. Lalu juga contoh lain itu adalah hubungan seks sebelum pernikahan dengan pacar sendiri atau dengan tunangan sendiri, ya. Dan ini banyak sekali terjadi kasus, ya. Banyak sekali terjadi kasus. Ingat bahwa sebelum pernikahan, kalau terjadi hubungan seks itu dosa. Biarpun kurang 1 jam, kurang 2 jam, ayolah kan 3 jam ke depan dan kamu sudah resmi jadi istri saya. Ayolah hubungan seks. Biarpun kurang 1 menit pun kalau belum ada pemberkatan nikah, maka itu jelas adalah dosa. Dan saudara-saudara, ini banyak terjadi ya, banyak terjadi di daerah-daerah Kristen. Ya, ada banyak orang datang kepada pendeta minta pemberkatan sudah hamil, ya, sudah hamil. Dan saya berulang-ulang mendapatkan undangan nikah. Begitu nikah, saya hadir acara nikah, saya kira kok perempuannya mungkin kegemukan ya. Ternyata bukan gemuk saudara ya, sudah hamil dan itu banyak sekali terjadi demikian. Nah, ini jelas adalah dosa. Nah, saudara, bagaimana kalau terjadi hubungan seks sebelum menikah atau pacaran lalu terjadi kehamilan? Apa yang harus dilakukan? Nah, coba baca kembali Keluaran 22 ayat 16-17. Keluaran 22 ayat 16-17. Keluaran 22 ayat 16-17. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Jadi kalau ada perempuan hamil sebelum nikah, si laki harus mengambil perempuan itu jadi istri. Tapi ayat 17-nya, jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak. Artinya tidak, kalau orang tua menolak maka boleh tidak terjadi pernikahan di situ. Nah, ini sesuatu yang harus kita paham. Saya dalam banyak kasus melihat bahwa ada banyak orang perempuan, anak-anak perempuan, pemuda, pemudi-pemudi mereka hamil di luar nikah. Lalu penyelesaiannya hanya satu, yaitu harus tanggung jawab dan menikah. Tapi seringkali justru pernikahan setelah itu bermasalah luar biasa. Ya. Saya tanya saudara, seandainya saudara punya anak perempuan, ya, saudara punya anak perempuan, tahu-tahu dia hamil dengan pacarnya. Pacarnya siap tanggung jawab menikahi anak perempuan saudara. Tapi ternyata anak perempuan saudara baru umur 14 tahun. Dan laki-laki yang menghamili dia adalah seorang pengguna narkoba. Saudara setuju nikahkan dia atau tidak? Dia siap tanggung jawab. Banyak kali orang berpikir menyelesaikan masalah cukup yang penting si laki mau menikah, selesai masalah.
Tapi justru menurut saya kalau dalam kasus seperti itu hanya menyelesaikan masalah rasa malu di sini. Tapi itu bisa menciptakan persoalan yang besar untuk rumah tangga anak seperti ini. Umur 14 tahun suruh nikah sama orang pengguna narkoba. Kira-kira jadi apa rumah tangganya? Pasti bisa berurusan dengan perceraian dan sebagainya dan penderitaan. Kalau saya sebagai ayahnya melihat situasi seperti ini, kebijakan saya adalah biarpun anak saya hamil, lahirkan anaknya, tapi tidak usah dikawini. Ya, jadi jelas bahwa ini adalah, tapi itu banyak kasus terjadi. Dan dengan demikian maka ini adalah dosa. Dan banyak kali terjadi bahkan di kalangan oleh orang-orang Kristen. Nah, dalam hal semacam ini, kalau ada orang, seringkali ditanyakan, kalau ada orang sudah hamil di luar nikah, gereja gimana sikapnya? Memberkati? Atau tidak usah diberkati? Banyak gereja menolak, tidak boleh. Kami tidak akan memberikan berkat pernikahan untuk orang yang sudah hamil di luar nikah. Kalau misalnya gereja menolak, terus kalau mereka pergi cari berkat di tempat ibadah lain bagaimana? Ke agama lain bagaimana? Di mana tanggung jawab pengembalaan gereja? Tapi kalau ada orang hamil di luar nikah, Pak Pendeta tolong berkati. Oke, terima berkat. Berikut lagi hamil di sana, berkati lagi. Ini gereja macam apa? Maka di sini ada dua hal yang dipertimbangkan. Gereja tidak boleh membuang mereka. Tapi di sisi lain, gereja tidak boleh terlalu gampang. Sehingga akhirnya orang bilang, oh dihamili saja. Pasti pendeta mau berkati. Saudara, di gereja saya, kalau dalam kasus seperti ini, bagaimana saya lakukan? Kalau ada orang hamil di luar nikah, Pak Pendeta, bisakah nikahkan kami? Bisa. Bisa. Tapi ada syarat. Syaratnya adalah berdiri di muka jemaat, memberikan pengakuan dosa di hadapan jemaat. Lalu setelah itu pendeta mengumumkan bahwa telah terjadi suatu proses konseling dan menuntun dua orang ini kepada pertobatan. Dan karena mereka sudah dituntun pada pertobatan, permohonan pengampunan pada Tuhan, maka mereka akan diberkati. Itu saya terapkan di gereja saya. Tapi saudara, belum pernah terjadi. Kenapa? Karena yang hamil di luar nikah, karena tahu prinsip saya begitu, akhirnya pergi cari di gereja lain dan nikah di gereja lain. Saya sudah bilang, saya tetap terima. Tapi syaratnya adalah bikin pengakuan. Supaya orang tidak meremehkan gereja. Tapi di sisi yang lain, gereja tetap terbuka untuk pengembalaan. Tapi sejauh ini belum ada pasangan yang berani seperti itu. Terjadi begitu, biasanya cari pemberkatan nikah di gereja lain yang mau melayani. Tapi saya sendiri tidak mau melayani tanpa ada proses yang membawa mereka kepada pertobatan. Nah, ini contoh kasus. Contoh yang lain dari pelanggaran hukum ke-7 ini adalah perkawinan setelah perceraian yang bukan karena zina. Nah, untuk ini saya akan menjelaskan beberapa hal untuk memperjelas poin ini. Pertama, kita harus sadar bahwa kitab suci jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian. Ayat yang terkenal Maliaki 2 ayat 16 bilang, aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Tuhan benci perceraian. Juga ada ayat lain yang menyatakan hal itu. Misalnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10-11. Coba dibacakan 1 Korintus 7 ayat 10-11. 1 Korintus 7 ayat 12. 10-11. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya, perhatikan ada kata-kata seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Di ayat 10, ayat 11-nya, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Lagi-lagi di sini firman Tuhan melarang adanya perceraian. Lalu ayat yang seringkali orang pakai pada waktu menikah itu adalah Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi standar ini harus kita paham. Tuhan tidak menghendaki orang cerai. Ya, tidak boleh ada perceraian. Bahkan saudara, kalau ini dua orang Kristen yang menikah tidak boleh cerai. Jangankan ini. Misalnya ada dua orang yang bukan Kristen. Ya. Dua orang yang bukan Kristen
A dan B, non-Kristen, mereka menikah. Lalu tahu-tahu A-nya jadi Kristen, B-nya tidak. Suami jadi Kristen, B tidak jadi Kristen. Dalam hal ini tidak ada aturan bahwa A harus menceraikan B. Tidak. Kecuali B yang minta cerai karena A jadi Kristen. Tapi pasangan yang jadi Kristen ini tidak boleh menceraikan istrinya atau suaminya hanya karena dia sudah jadi Kristen. Coba lihat, baca lanjut ayat yang ke-12, 13. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Ya, jadi laki-laki ini bukan kasus dua orang Kristen yang menikah dengan orang tidak beriman, tidak. Ini dua orang non-Kristen menikah. Nah, perhatikan kata-kata, kalau perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara menceraikan dia. Dia jadi Kristen, kalau si B tetap mau hidup sama-sama, jangan diceraikan. Nah, karena itu prinsipnya baik bagi orang Kristen maupun bagi orang yang non-Kristen yang kemudian jadi Kristen, tetap prinsipnya sama. Tuhan tidak menghendaki ada perceraian. Ada satu ayat lain yang perlu kita lihat, itu adalah 1 Korintus 6 ayat 16, bunyinya begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Siapa yang mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sekarang saudara, kalau saya menikah dengan istri saya, maka sesuai firman Tuhan, keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan itu saya dan istri saya. Lalu tahu-tahu saya berzina dengan perempuan cabul. Menurut ayat ini, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Kalau saya berzina dengan orang cabul ini, berarti saya menjadi satu tubuh lagi dengan orang cabul ini. Pada waktu saya menjadi satu tubuh dengan orang cabul, maka saya tidak lagi menjadi satu tubuh dengan istri saya. Maka dengan demikian di sini menjadi putus. Nah, lalu contoh berikut itu adalah bahwa menikah dengan orang yang bercerai, kecuali kalau perceraian itu adalah perceraian yang sah atau terjadi karena ada perzinahan. Kalau dalam kasus seperti itu, saudara lihat ya, kalau A sama B sampai cerai, bukan karena zina, hukumnya apa? Si A tidak boleh nikah sampai mati. Si B tidak boleh nikah sampai mati. Terus kapan si A ini boleh nikah? Dia ada dua kemungkinan nikah. Kalau B mati duluan. Kalau B mati duluan, A bebas untuk nikah. Atau mungkin karena tahan-tahan, tunggu-tunggu si B tidak tahan lagi, akhirnya si B nikah sama C. Berarti B sama C berzina, maka A bebas. A boleh menikah dan A tidak salah. Ya, itu hukum yang harus kita perhatikan. Karena itu menikahi orang yang bercerai secara sah itu tidak salah, itu bukan dosa. Tapi menikah dengan orang yang bercerai secara tidak sah itu jelas merupakan dosa, dan ini harus kita perhatikan. Ya, itu tentang contoh tentang menikah, contoh pelanggaran hukum ketujuh yaitu menikah dengan orang yang bercerai secara tidak sah. Lalu contoh pelanggaran yang kelima. Contoh pelanggaran yang kelima adalah poligami atau poliandri, beristri atau bersuami lebih dari satu. Ingat, Kristen dalam hal ini beda dengan agama yang lain. Kekristenan mengajarkan bahwa orang hanya boleh punya suami satu orang, istri satu orang. Dia baru boleh menikah lagi apabila pasangannya itu sudah mati. Ya, pasangannya itu sudah mati. Nah, kalau kita melihat ya di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan, keduanya. Tidak bilang ketiganya jadi satu daging. Ya, ketujuhnya ada satu daging. Bukan, tapi keduanya. Berarti memang secara implisit di sini hanya boleh punya satu suami, satu istri.
baru boleh nikah lagi kalau pasangannya mati. Ya. 1 Korintus pasal 7 ayat 39, 40 bilang begini. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, dia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah orang percaya. Ya, tapi menurutku dia lebih berbahagia kalau dia tetap tinggal dalam keadaannya. Menurut pendapat Paulus. Tapi ingat, istri terikat selama suaminya masih hidup. Kalau suami sudah mati, dia boleh nikah lagi. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa kekristenan mempertahankan pernikahan yang bersifat monogami, ya, dan menolak yang bersifat poligami atau poliandri, ya. Jadi karena kekristenan mengizinkan orang menikah dengan orang yang suami atau istrinya sudah mati, kita tidak boleh mempunyai pandangan negatif kalau ada janda mau menikah lagi, ada duda mau menikah lagi. Kita tidak boleh berpandangan negatif karena itu sama sekali tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan kalau tidak bertentangan dengan firman Tuhan itu bukan dosa. Kita tidak punya hak untuk menghakimi atau menganggapnya sebagai sesuatu yang salah atau dosa. Lalu pelanggaran yang lain itu adalah perzinahan dalam keluarga atau juga yang disebut sebagai incest, ya. Ini mungkin dianggap sebagai satu perzinahan yang paling buruk, ya. Perzinahan yang paling buruk. 1 Korintus 5 ayat yang pertama. Ya. 1 Korintus 5 ayat 1 bunyinya begini. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak pernah terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya, orang ini kawin dengan istri dari ayahnya. Siapa istri dari ayahnya? Ibunya. Oh, berarti orang ini kok bisa kawin dengan ibunya sendiri? Aneh. Tapi ada tafsiran. Tafsiran mengatakan bahwa ini istri ayahnya, ini bukan ibunya. Tapi mungkin adalah gundik dari ayahnya. Ya. Atau istri kedua atau istri ketiga, pokoknya salah seorang istri dari ayahnya yang bukan ibu kandungnya. Tapi itu pun dianggap, biarpun itu adalah bukan ibu kandungnya, tapi ini istri dari ayahnya, ini kerabat yang dekat. Secara hukum itu dianggap sebagai ibunya, walaupun secara biologis tidak. Dan saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam Imamat pasal 18, Imamat 20 dan seterusnya, itu mengajarkan bahwa firman Tuhan menentang orang tidak boleh kawin sama anaknya, orang tidak boleh ambil ini, orang tidak boleh ambil itu, menyingkapkan aurat ini. Semua kerabat keluarga dekat itu tidak boleh, ya. Dan itu dihukum di dalam hukum Taurat itu dikecam. Tidak boleh menikah dengan ibu tiri atau istri dari ayah, tidak boleh. Tidak boleh menikah dengan saudara sendiri, kakak adik tidak boleh. Saudara tiri setengah saudara juga tidak boleh. Tidak boleh menikah dengan cucu sendiri, saudaranya ayah atau saudaranya ibu, atau menantu atau ipar, tidak boleh. Itu dikecam di dalam Imamat pasal 18 dan 20. Karena itu maka di sini kita lihat bahwa itu juga termasuk kalau terjadi seperti itu, setiap kali mau menikah itu harus ngecek, apalagi di daerah-daerah di mana orang memakai marga. Dan harus dicek. Memang barusan saya ditanya oleh orang, kalau kami misalnya marganya sama-sama Sihombing, boleh nggak nikah? Saya bilang ya biarpun sama-sama Xiaomi ngecek dulu, ya kan? Mungkin ini sama-sama Xiaomi tapi sudah terlampau jauh. Ya, tapi mungkin marganya beda. Biarpun marga beda tapi ternyata kekerabatannya begitu dekat. Kalau kekerabatannya begitu dekat, tetap biarpun marga beda tidak boleh. Ya, itu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nah, contoh pelanggaran hukum ini yang lain itu adalah mempunyai pikiran yang cabul atau membayangkan hubungan seks dengan orang lain yang bukan suami atau bukan istrinya. Ya. Ayat terkenal tentang ini adalah Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hati. Ini ayat rasanya aneh ya. Pandang perempuan serta inginkan saja sudah berzina.
Berarti ini perzinahan bukan fisik. Ya, lihat, menginginkan, berzina. Lah kalau mungkin kita pikir, masa lihat suka dia saja inginkan sudah berzina, bagaimana bisa pacaran, ya kan? Bagaimana bisa nikah? Tapi lagi-lagi di sini terjemahan Indonesia, terjemahan baru itu terjemahannya kurang kuat. Kalau saudara memeriksa Alkitab terjemahan lama, Alkitab Indonesia terjemahan lama bunyinya, barang siapa melihat seorang perempuan dan bergerak syahwatnya, sesungguhnya dia sudah berzina. Apa artinya bergerak syahwat? Saudara lihat lagi Alkitab Indonesia sehari-hari, dia bilang, barang siapa melihat seorang perempuan dengan nafsu birahi, maka dia sesungguhnya sudah berzina. Ya, maka di sini kita perhatikan bahwa perzinahan mungkin saudara tidak berzina secara fisik. Tapi kalau saudara ini suka melihat gambar porno, film porno, dan sebagainya, lalu muncul fantasi-fantasi seks dalam diri saudara, nah itu termasuk di dalam pelanggaran terhadap hukum ini. Nah ini harus diperhatikan saudara-saudara, karena itu maka orang laki-laki, kalau saudara laki-laki jaga mata saudara. Karena seringkali justru dari mata itulah muncul turun ke hati lalu terjadi. Tapi bagi orang perempuan juga harus perhatikan. Kalau laki-laki lemahnya di mata, lihat itu lalu jatuh dalam dosa perzinahan, yang perempuan juga harus menjaga sedemikian rupa supaya jangan sampai menjadi pencobaan bagi laki-laki. Nah ini sekarang jadi masalah, banyak orang pergi ke gereja dengan cara berpakaian yang aneh. Seorang teman pendeta saya namanya pendeta Rabrab, dia pernah bercerita bahwa dia pernah hadir dalam persekutuan desainer Kristen. Lalu dalam persekutuan itu dia tanya sama para desainer, apa tren terbaru sekarang dalam berpakaian? Lalu mereka jawab, tren terbaru dalam berpakaian itu adalah yang atas semakin ke bawah dan yang bawah semakin ke atas. Apa artinya? Ini kan baju ini kan harusnya di atas. Tapi lama-lama ini baju dari atas ini makin turun. Ini rok mestinya di bawah. Tapi lama-lama yang di bawah ini makin di atas. Nah kalau dari atas turun ke bawah, yang bawah tetap ke atas. Lalu pendeta Rabrab bilang, wah bahaya nih. Lama-lama sisa ikat pinggang. Ya kan? Lama-lama sisa ikat pinggang, habis itu pakaiannya. Nah saudara bayangkan bahwa kalau ayat ini Matius 5:28 bilang, orang laki yang melihat perempuan menginginkannya sudah berzina. Maka perempuan jangan sampai menjadi alat untuk perzinahan. Karena itu di sini harus hati-hati di dalam menjaga penampilan. Ada satu kalimat yang menarik dari John Stott. John Stott mengatakan terhadap hal ini. Dia bilang, ini mungkin merupakan saat yang tepat untuk membicarakan cara gadis-gadis berpakaian. Adalah bodoh untuk mengatur atau membuat peraturan tentang mode. Tapi saya kira merupakan sesuatu yang bijaksana untuk meminta mereka membuat pembedaan ini. Membuat dirimu sendiri menarik, berbeda dengan secara sengaja membuat dirimu menggoda. Ada beda antara buat diri menarik dan buat diri menggoda. Karena itu maka di sini hati-hati supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa ini. Yang laki-laki mesti menjaga mata dan hati, tapi yang perempuan juga menjaga cara berpakaian supaya tidak menyebabkan orang lain atau lawan jenis itu menjadi jatuh ke dalam dosa. Nah ini adalah contoh-contoh. Tentu ada masih banyak lagi, tapi beberapa yang saya berikan ini jelas menunjukkan bahwa di dalam hukum jangan berzina. Berapa banyak saudara melanggar hukum ini? Ya, kalau hanya urusan di fisik, saudara mungkin terhindar. Tapi dari pikiran, saudara sukar terhindar. Dan ini menunjukkan bahwa dosa kita dalam hukum ini begitu banyak. Dan sekali lagi, seperti yang selalu saya katakan bahwa dari satu hukum ini saja, dosa kita begitu banyak. Kita pasti akan masuk neraka. Tidak bisa tidak. Karena syarat masuk neraka, dosanya satu. Kalau satu hukum ini dosanya banyak, ditambah dengan seluruh hukum, kita akan masuk pada penghukuman yang jauh lebih berat. Tapi kalau kita punya Yesus Kristus yang menebus segala dosa kita, membayar lunas, maka kita bisa diselamatkan dari hukuman kekal. Persoalannya adalah kita mau sungguh-sungguh menerima Yesus atau tidak. Keputusan ada di tangan saudara. Tuhan memberkati. Saya percaya saudara mendapatkan banyak pengetahuan melalui penjelasan yang sudah diberikan oleh hambanya mengenai dosa perzinahan. Mungkin Anda adalah orang yang pernah melakukan apa yang tadi hambanya sudah jelaskan. Atau mungkin saat ini Anda sedang berpikir untuk mau melakukannya.
Dan ketika tadi penjabaran didengarkan, itu akan memampukan Anda untuk menghentikan Anda ingin melakukan dosa yang tidak dikehendaki Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama dengan program kami di Ku Tahu Yang Ku Percaya, karena setiap episodenya pasti akan memberkati Anda sekalian. Dan jangan lupa terus berikan pertanyaan atau saran seputar episode ini, di mana kami akan senantiasa menjawab pertanyaan Anda pada saat acara ini berlangsung atau selesai program ini ditayangkan. Dan pada kesempatan ini juga, saudara, saya menyampaikan kepada Anda, di mana Anda bisa memohon permohonan doa kepada kami, di mana kami akan siap mendoakan Anda sekalian. Mungkin seperti yang tadi saya ungkapkan, Anda sedang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, Anda ingin terbebas dari apa yang Anda alami dengan perlakuan perjinahan dalam rumah tangga Anda, atau mungkin Anda sedang mengalami keretakan rumah tangga oleh karena perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan hidup Anda. Untuk itu, segera hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca, dan tim doa kami siap untuk mendoakan Anda sekalian. Dan saat ini kita akan masuk kepada segmen berikutnya, di mana kami sudah menerima banyak pertanyaan melalui nomor telepon yang senantiasa kami tayangkan. Dan saya percaya pertanyaan ini akan dijawab kembali oleh hambanya yang akan menambahkan pengetahuan lagi bagi Anda mengenai hukum yang berikut ini. Dan pertanyaan yang pertama mewakili para penanya, Pak, yang sudah masuk ke meja administrasi kita seputar dengan dosa perzinahan ini. Pertanyaannya seperti ini, Pak Ezra. Di dalam kekristenan itu kan yang pertama kita tidak diperkenankan untuk bercerai. Lalu yang kedua, di dalam kekristenan itu tidak diperkenankan untuk memiliki pasangan lebih dari satu orang, karena kita monoandri atau monogami. Bagaimana kalau ada seorang yang non-Kristen, di mana dalam agama mereka diperkenankan untuk memiliki istri lebih dari satu, kemudian dia bertobat, Pak. Nah, kalau dia menceraikan istri-istrinya, dia kena dengan masalah perceraian. Tapi kalau dia tidak menceraikan pasangannya, begitu ya, entah istri atau suaminya, bisa saja dia akan mengalami yang namanya pelanggaran monogami tadi, Pak. Gimana jawaban Bapak? Ya, benar sekali bahwa kita melihat bahwa kita punya dua hukum. Pertama, tidak boleh cerai, tapi harus ditambah dengan satu perkecualian tadi ya. Nah, tidak boleh cerai kecuali karena zina. Yang kedua adalah tidak boleh punya suami atau istri lebih dari satu. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang non-Kristen, dia sudah punya istri katakanlah 7. Terus dia jadi Kristen. Dia menjadi percaya pada Yesus dan jadi Kristen. Sekarang bagaimana? Kalau dia tetap hidup dengan 7 istrinya, maka dia melanggar yang kedua ini. Tapi kalau supaya dia bisa lakukan yang kedua, dia harus menceraikan istri-istrinya, maka dia akan melanggar yang nomor 1 ini. Nah, maka ini kelihatannya dilema. Nah, tapi begini saudara ya, kita harus melihat bahwa, ingat prinsipnya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya apa? Artinya yang tidak boleh diceraikan oleh manusia itu adalah yang dipersatukan oleh Tuhan. Nah, sekarang kalau orang ini kawin dengan 7 istri, habis istri yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kira-kira yang dipersatukan Tuhan itu yang nomor berapa? Sudah pasti yang dipersatukan Tuhan itu adalah yang nomor 1. Itu berarti dia istri yang kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7 itu tidak dipersatukan Tuhan. Itu justru adalah perzinahan. Dengan kata lain adalah kalau dia tetap hidup dengan 7 istri, itu berarti dia hidup di dalam perzinahan. Nah, karena itu maka dia tetap hidup itu berarti dia perzinahan, maka itu berarti bahwa supaya dia bebas dari perzinahan, dia harus menceraikan. Nah, kalau begitu dia bercerai dong. Dia menjadi salah? Tidak. Karena dia tidak boleh menceraikan yang dipersatukan Tuhan. Tapi yang tidak dipersatukan oleh Tuhan yang merupakan perzinahan ini harus dia ceraikan. Karena itu dalam kasus seperti ini, maka menurut saya adalah dia harus mempertahankan istri pertama. Ya, lalu istri nomor 2 sampai istri nomor 7 itu harus diceraikan. Kalau tidak dia hidup dalam dosa. Dan menceraikan nomor 2 sampai nomor 7 bukan dosa.
Karena itu bukan dipersatukan oleh Tuhan. Tapi mengingat bahwa dia mungkin punya istri nomor 2 sampai 7, mungkin saja punya anak-anak di sini. Nah, bagaimana kehidupan istri nomor 2 sampai nomor 7 ini dengan anak-anaknya? Nah, dalam hal seperti ini, dia harus siap untuk menanggung biaya hidup dari mereka sepanjang dibutuhkan. Sepanjang dibutuhkan. Saya katakan sepanjang dibutuhkan maksudnya adalah bahwa kalau ternyata setelah dia ceraikan istrinya nomor 2, ternyata istri yang kedua ini ketemu lagi dengan laki-laki lain mau nikah, kan itu dia bebas dari tanggung jawab itu. Atau kalau anak-anaknya sudah menjadi dewasa dan sudah bekerja, dia bisa bebas dari tanggung jawab itu. Jadi dia hanya menanggung biaya hidup dari mereka sepanjang diperlukan. Ya, wah dia mungkin rasa keberatan. Bagaimana bisa saya bisa membiayai semua orang istri nomor 2 sampai nomor 7, berat sekali. Lah kalau berat, bagaimana kamu bisa membiayai hidup mereka pada waktu mereka jadi istrimu, tapi tidak bisa membiayai mereka saat mereka sudah tidak jadi istri. Itu berarti bukan soal mampu tidak mampu, tapi soal mau atau tidak mau. Jadi menurut saya, kembali kepada yang saya bilang tadi, istri nomor 2 dan seterusnya diceraikan, dan dengan demikian bebas dari perzinahan, dan dia harus menanggung biaya hidup sepanjang diperlukan. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Pak, saya ingin bertanya. Nah, kalau kita menceraikan pasangan kita yang berzina, diizinkan. Dalam hal ini kan pasangan kita itu bersalah. Lalu bagaimana dengan hukum kasih yang menyuruh kita itu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita gitu? Apakah menceraikan pasangan yang berzina itu identik dengan tidak mengasihi? Dan apakah tidak menceraikan pasangan yang berzina identik dengan mengasihi? Saya kira tidak. Di sini kita bisa melihat bahwa ada orang bisa menceraikan pasangan yang berzina, tapi dia tidak membencinya. Dia mengampuni. Dia tidak benci, tapi dia merasa bahwa dengan perzinahan itu, dia tidak bisa hidup bersama-sama dengan pasangannya lagi. Karena itu maka dia memutuskan untuk menceraikan. Dia memutuskan untuk menceraikan, tapi dengan hati yang bersih, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati lagi. Maka dia mengasihi walaupun dia menceraikan. Tapi orang yang tidak menceraikan, jangan berpikir bahwa pasti mengasihi. Mungkin orang tidak mau ceraikan, si istri, dia suaminya berzina. Dia bisa ceraikan tapi dia pikir, aduh kalau saya ceraikan bagaimana hidup saya? Bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil? Mempertimbangkan banyak hal, akhirnya dia memilih saya tidak cerai. Tapi kebencian itu ada pada suami itu tetap disimpan. Ya. Tidak mau melayani suami lagi dalam semua kebutuhan hidup. Tidak mau lagi berbaik-baikan dengan suami. Nah, dia menyimpan amarah dan kebencian. Berarti dia tidak mengasihi. Jadi biarpun tidak cerai, tapi dia tetap benci. Yang satu menceraikan, tapi tidak menyimpan kebencian. Jadi menurut saya, menceraikan pasangan yang berzina itu tidak identik dengan tidak mengasihi. Kita bisa mengasihi tapi melakukan hal itu. Ya. Ada lagi? Saya ingin bertanya Pak, kalau ada seseorang yang sudah bercerai dengan pasangannya tapi mereka ingin rujuk lagi, apakah hal tersebut diperbolehkan? Bisa boleh, bisa tidak. Nah, dalam kasus atau situasi bagaimana boleh, dalam kasus atau situasi bagaimana tidak. Nah, coba saudara baca Ulangan 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ulangan 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Apabila seseorang mengambil seseorang perempuan dan menjadi suaminya, dan ya, jika... Sabar di situ ya. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, jadi maksudnya si A ini ya, si A ini dia mengambil perempuan B, jadi si A ini menjadi suami dari si B. Terus? Dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu. Ya, A tidak suka lagi sama B. Lanjut. Sebab didapatnya yang tidak senonoh padanya. Ya. Terus? Lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Ya, jadi A menceraikan B, lalu sekarang B sudah dikasih surat cerai, suruh pergi dari rumahnya. Terus? Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Nah, si B ini
dapat suami baru. Katakanlah suaminya C. Terus? Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, Nah, si C ternyata tidak cinta lagi sama B. Malang benar nasibnya ya. Nah, terus? lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, Ya, kalau begitu sekarang B diceraikan suruh pergi lagi. Ya, terus? atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, Ya, atau misalnya C mati. Ya, terus? maka suaminya yang pertama Suami yang pertama yang mana? Yang A. Ya, yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya. tidak boleh lagi ngambil. Si B tidak boleh lagi diambil sebagai istri. Setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini A sama B mau rujuk lagi. Diizinkan atau tidak? Tidak diizinkan. Kenapa tidak diizinkan? Karena A dan B sudah bercerai dan B sudah sempat menjadi istrinya C. Kalau B sudah sempat menjadi istrinya C, A dan B tidak boleh rujuk lagi. Artinya adalah kalau terjadi perceraian dan salah satu sudah kawin dengan orang lain atau menikah dengan orang lain, maka rujuk sudah tidak boleh. Kalau seandainya A dan B ini cerai, lalu dua-dua berdiam diri. A tidak kawin dengan orang lain, B juga tidak kawin dengan orang lain. 5 tahun kemudian rasa-rasanya masih cinta, yuk rujuk yuk. Nah boleh. Jadi kalau belum menikah dengan orang lain, boleh. Jadi apakah rujuk boleh atau tidak tergantung kondisinya bagaimana. Ya, jadi itu yang saya jelaskan. Boleh kalau tidak ada hubungan atau kawin dengan orang lain. Tapi kalau sudah terlanjur kawin dengan orang lain, siapapun antara A dan B kawin dengan orang lain, tetap tidak bisa rujuk. Ya. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Kalau menikah dengan saudara dekat adalah dosa, lalu bagaimana dengan Abraham, Ishak, dan Yakub yang menikah justru dengan saudara mereka sendiri? Dan bahkan di zaman sekarang ini, ada suku di Indonesia yang memperbolehkan menikah dengan saudaranya. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya bahwa hukum Taurat melarang orang kawin dengan saudara atau kerabat yang dekat. Nah, kalau sekarang saudara tanyakan, oh Abraham, Ishak, Yakub kok menikah dengan keluarga dekat? Itu betul. Tapi kalau saudara mau justru lebih jadi persoalan itu adalah Kain. Manusia pertama Adam, istri Hawa, punya anak Kain dan Habel. Lalu Kain bunuh Habel. Kalau Kain bunuh Habel, lihat terus Kain dapat istri dari mana? Menurut Kejadian 4 ayat 17, lalu Kain bersetubuh dengan istrinya. Nah, Kain dapat istri dari mana? Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan juga bagi banyak orang, juga banyak kritikus Alkitab tentang hal ini. Maka muncullah pikiran-pikiran atau tafsiran yang aneh-aneh. Ada orang yang menulis buku, judulnya Siapakah Manusia Pertama? Tidak setuju bahwa manusia pertama adalah Adam. Mengapa? Karena dikatakan bahwa dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 pasal 1 itu kan dikatakan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka. Jadi Allah sudah selesai menciptakan laki-laki dan perempuan. Siapa namanya tidak disebutkan. Tapi di Kejadian pasal 2 lalu dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang diciptakan dari debu tanah, dibentuk lalu dihembuskan napasnya, lalu perempuan itu dibuat dari tulang rusuk dari laki-laki. Nah, kalau di sini Kejadian 1 laki-laki perempuan sudah diciptakan sama-sama, di sini mesti dari tanah liat lagi lalu tulang rusuk, itu berarti bahwa laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 beda dengan laki dan perempuan di Kejadian 2. Nah, kalau begitu laki dan perempuan di Kejadian 2 di siapa? Itu Adam dan Hawa. Nah, kalau begitu siapa laki dan perempuan di Kejadian 1? Nah, mereka mulai berspekulasi, ini adalah sepasang manusia purba. Nah, sepasang manusia purba inilah yang nanti salah satu keturunannya itu dikawini oleh Kain. Dan juga waktu Kain habis bunuh Habel, kan Kain bilang, barang siapa akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh. Kain takut sama orang lain. Lalu Tuhan memberi tanda pada Kain. Tidak ada. Kalau Kain bertemu dengan orang, tidak ada yang membunuh. Berarti Tuhan juga secara implisit mengatakan ada manusia lain. Ya.
Nah, siapa manusia lain? Nah, gampang jawabnya. Itu adalah keturunan manusia purba itu. Nah, itu teorinya begitu. Hanya problemnya adalah 1 Korintus 15 itu mengatakan bahwa manusia pertama itu Adam. Jadi tidak ada beda antara manusia di Kejadian 1 dan Kejadian 2, tidak beda. Itu hanya penjabaran saja. Kejadian 1 ini hanya menjelaskan Allah menciptakan manusia laki dan perempuan. Bagaimana laki diciptakan? Dijelaskan dalam pasal 2. Dibuat dari debu tanah, hembuskan napas. Tuhan Allah cipta perempuan di Kejadian 1. Bagaimana dicipta? Dijelaskan di dalam Kejadian 2. Bahwa laki-laki ditidurkan, ambil rusuknya, dibentuklah perempuan. Jadi tidak ada beda manusia, laki perempuan di Kejadian 1 dan 2. Tapi kalau memang tidak ada beda, kita punya persoalan. Dari mana Kain dapat istri? Nah, ini menjadi sukar karena orang hanya berpikir bahwa Adam dan Hawa cuma punya anak Kain dan Habel. Itu jadi masalah. Tapi kalau kita membaca Kejadian 5 ayat 4, ya, itu dijelaskan bahwa Adam dan Hawa itu punya banyak anak, laki-laki dan perempuan. Berarti mereka punya anak bukan cuma Kain dan Habel. Anak laki dan perempuan. Nah, kalau memang anak laki dan perempuan dipunyai, sekarang jawab, Kain dapat istri dari mana? Gampang, dari salah seorang adiknya, salah seorang saudara perempuannya. Jadi itu berarti bahwa Kain kawin dengan saudara kandung sendiri. Nah, Abraham, Ishak, Yakub itu memang kawin dengan saudara dekat. Tapi Kain masih juga kalau dilihat dari sisi ini, lebih parah lagi. Karena dengan saudara kandung. Ini dengan saudara dekat. Kalau begitu apakah mereka ini dosa? Tidak. Kenapa kok tidak dosa? Karena pada waktu mereka mengawini saudara sendiri atau saudara dekat sendiri. Ingat, larangan itu datang di dalam kitab Imamat. 18, Imamat 20. Kitab Imamat ini turun pada zaman Musa. Pada zaman Musa, maka ini jaraknya cukup jauh dari Kain. Jadi pernikahan Kain dengan adik sendiri, Abraham, Ishak, Yakub dengan saudara sendiri tidak bisa dianggap dosa. Mengapa? Karena hukumnya belum turun. Aturannya belum ada. Kalau aturan belum ada kan tidak bisa dianggap sebagai dosa. Kapan kita disebut melanggar peraturan lalu lintas? Setelah ada rambu-rambu di situ. Kalau rambu-rambunya belum ada, kita tidak bisa dianggap melanggar. Jadi ini pada waktu itu juga tidak terhindarkan. Karena memang manusia masih sedikit di dunia. Nah, tapi kita lihat bahwa dalam perkembangan ketika manusia sudah jadi banyak di dunia, lalu hukum ini diturunkan. Tidak boleh kawin dengan keluarga dekat atau kerabat. Itu adalah dosa. Nah, terkait dengan satu suku yang juga sering kawin antara keluarga, semarga dan lain sebagainya. Saya bilang tadi, saya tidak persoalkan marganya sama. Karena marga sama bisa jadi juga sudah terlalu jauh. Ya. Tapi marga yang tidak sama bisa jadi dekat. Jadi yang dipersoalkan bukan sama marga atau tidak sama marga. Tapi apakah hubungan kekerabatan itu cukup dekat atau jauh. Ya. Nah karena itu di sini misalnya kalau sama-sama marganya menurut saya harus teliti. Tapi ini budaya Pak, kita harus sama marga. Ya kita orang Kristen ini memang kita adalah orang yang berbudaya. Tapi kita juga orang Kristen. Kalau kita orang Kristen dasar hidup kita itu adalah kitab suci. Maka tidak peduli suku kita atau kebudayaan kita mengajar bagaimana atau nuntut bagaimana. Tapi sebagai orang Kristen, kalau kebudayaan kita atau adat istiadat kita itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus lebih memilih taat pada firman daripada kepada adat istiadat. Sepanjang adat istiadat tidak bertentangan dengan firman, silakan, tidak ada problem. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman, itu jadi masalah. Karena itu, kalaupun adat budaya dari suku ini mengharuskan pernikahan dekat, dan firman Tuhan bilang tidak boleh, itu dosa. Orang dari suku itu, kalau dia sungguh-sungguh Kristen, dia harus menolak kebudayaan atau adat seperti itu dan lebih taat pada firman Tuhan. Ya, ada lagi? Saya mau bertanya lagi Pak, bagaimana dengan seorang yang pernah bercerai bukan karena zina dan sekarang sudah menikah lagi secara sah di gereja dan juga sudah menjadi Kristen sejati? Apakah pernikahannya tetap dianggap sebagai perzinahan? Kalau dia cerai bukan karena zina, lalu sekarang sudah nikah sah di gereja. Ada yang salah dengan pernikahan atau tidak? Salah. Karena kalau dia sudah cerai, dia A sama B cerai, mestinya adalah tidak boleh nikah lagi. Kecuali salah satu mati, atau salah satu nikah duluan. Tapi misalnya si B belum mati, ya.
dan juga belum kawin. Tapi si A lalu datang ke gereja dengan pacar barunya. Lalu minta gereja berkati secara sah. Sah memang di gereja. Tapi ini pendeta tanpa entah sadar atau tidak, ini pendeta salah. Dan itu berarti sah di gereja. Bisa sah di pemerintah, tapi tidak mungkin sah di hadapan Tuhan. Maka pernikahan dia ini itu justru tetap zina di mata Tuhan. Bagaimana kalau dia sekarang sudah jadi Kristen sejati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini berarti dia dosa zina. Ya dosa ini ditebus Tuhan atau tidak? Ya ditebus. Tapi kalau dia tetap sama istrinya ini, ya sama dengan dia tetap, biarpun dia Kristen sejati, dia tetap hidup di dalam perzinahan. Lalu terus bagaimana solusinya? Ada dua solusi untuk dia bebas. Pertama, ceraikan ini. Loh, berarti diajar bercerai? Oh tidak. Diajar bercerai, tidak boleh cerai adalah tidak boleh cerai dengan apa yang dipersatukan Tuhan. Lah ini tidak dipersatukan Tuhan. Ini perzinahan. Dia bisa ceraikan. Atau dia bisa bebas kalau B mati. Suaminya yang pertama atau istrinya yang pertama mati, maka dia pernikahan dia yang kedua itu di dalam tanda petik menjadi bersih. Sepanjang itu belum terjadi, maka dia tetap di dalam perzinahan. Biarpun sah menurut gereja, sah menurut pemerintah, tidak sah di hadapan Tuhan. Ya, karena itu sekali lagi ini berhati-hati, juga semua pendeta harus memperhatikan ini untuk melihat dengan sungguh-sungguh apabila ada orang yang pernah bercerai mau datang meminta untuk diberkati, harus dipastikan diselidiki sedemikian rupa supaya pendeta-pendeta tidak salah menikahkan orang yang justru pada akhirnya membuat orang hidup di dalam perzinahan. Ya. Doa kami, semua yang dijelaskan oleh hambanya berdasarkan firman Tuhan, membuat saudara berpikir kembali untuk tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki sehubungan dengan dosa perzinahan. Atau membuat Anda mengambil keputusan untuk berbalik kepada kebenaran karena Anda sudah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menantikan Anda kembali kepada Dia. Dan kalaupun Anda membutuhkan dukungan doa, teleponlah ke nomor telepon yang tertera di layar kaca, karena tim doa kami siap untuk menopang Anda di dalam doa. Sampaikan terus pertanyaan-pertanyaan yang masih menggelitik di hati Anda, dan kami siap untuk senantiasa menjawab pertanyaan Anda. Kami akan jumpai lagi Anda di episode-episode yang lainnya. Tetap bersama kami di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan saya percaya episode-episode yang mendatang akan lebih lagi menguatkan dan memberkati Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati.